Imigrasi Blitar melayani dengan hati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mido, dimanapun Sobat Mido berada. Ketemu lagi dengan kami, Humas Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar dalam acara Podcast Imigrasi Blitar. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu, narasumber kita. Beliau adalah pemilik dari salah satu travel yang terkemuka di Blitar. Kita sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Iya, Bu Eni, boleh memperkenalkan diri dulu ya? Baik, saya dari PT Nabil Hibatullah and Hatur, salah satu-satunya travel resmi yang ada di Blitar. Alhamdulillah. Di Blitar sekarang sudah ada travel yang berizin resmi dari Kementerian Agama. Oh gitu. Ya, jadi dengan adanya PT Nabil Hibatullah atau Enhatur ini sebenarnya untuk memudahkan ataupun memberikan kenyamanan kepada seluruh jamaah yang ada di kabupaten atau kota Blitar dan yang ada di sekitarnya. Ya. Karena kalau mau menjalankan ibadah umroh, alhamdulillah Enhatur sudah ada satu-satunya travel resmi yang ada di Blitar. Jadi sudah tidak diragukan lagi lah, Budian. Alhamdulillah ya. Bu Eni, sebelum Bu Eni menjadi pemilik Enhatur, sebelumnya Bu Eni punya pengalaman pekerjaan di bidang ini nggak? Maksudnya di bidang travel, khususnya travel haji dan umroh? Tidak ada. Oh, tidak ada ya, maksudnya begitu terjun langsung menjadi pemilik gitu ya? Tidak maksudnya dulu pernah mungkin bekerja di mana yang berkaitan dengan travel agent untuk khususnya haji dan umroh? Alhamdulillah tidak, Budian. Alhamdulillah. Jadi, ya. Mulai tahun 2004, nah, itu kami sekeluarga memang sudah terbiasa dengan melaksanakan ibadah haji khusus dan umroh. Terus kemudian setiap tahun kita melaksanakan ibadah haji pada saat itu kan masih mudah nggak ada yang namanya waiting list kalau untuk pelaksanaan ibadah haji khusus. Akhirnya kami sekeluarga mulai tahun 2004 itu kita sudah melaksanakan ibadah haji khusus dan pada saat itu di Blitar kan nggak ada. Akhirnya saya akan ke Jakarta, terus kemudian pada saat tahun 2006 itu ada salah satu travel yang memang biasa kita pakai kemudian dijual. Oh gitu. Ya. Nah, untuk Sobat Mido mungkin yang belum tahu, Enhatur ini adalah salah satu travel yang terpercaya tadi yang seperti Bu Eni sampaikan, dan Enhatur juga sering mengurus permohonan paspornya di kita. Maksudnya banyak jamaah dari Enhatur ya Bu ya. Nah, mungkin bagaimana menurut Enhatur tentang pelayanan di kantor imigrasi kelas 2 Non-TPI Blitar ini, Bu Eni? Alhamdulillah, Budian, kami dari Enhatur sangat bersyukur dan terima kasih nih dengan Budian khususnya dan teman-teman yang ada di kantor imigrasi Blitar. Sama-sama. Ini sangat-sangat membantu Enhatur, terus kemudian juga memberikan sangat pelayanan, kenyamanan kepada bukan cuma kita selaku travel tapi kepada jamaah kita itu juga memberikan kenyamanan juga. Karena ketika kita nyun sewu ada kendala sedikit pun terus kemudian kita koordinasi, kita konsultasikan ini bagaimana penyelesaiannya yang nyun sewu tidak merepotkan jamaah itu. Iya, itu yang mana sih kan gitu tuh. Nah, alhamdulillah kita selalu mendapatkan petunjuk dari Budian dan alhamdulillah Enhatur di dalam pengurusan paspor di kantor imigrasi Blitar ini sangat-sangat luar biasa. Kita benar-benar berterima kasih, Bu Dian. Terima kasih, sama-sama Bu Eni. Ini jadi malah menyanyi. Saya sangat-sangat terima kasih dan bersyukur, Masya Allah, karena nyun sewu jamaah Enhatur ini bukan cuma dari Blitar, tapi dari luar Blitar, terus kemudian di luar Jawa Timur itu kan juga banyak. Nah,
kami itu benar-benar bisa merasakan bahwa kantor imigrasi Blitar luar biasa, the best. Promosi. Alhamdulillah. Iya, benar Bu Dian, Masya Allah. Prosesnya cepat ya Bu Iya, Eni ya, betul. permohonan Betul. paspornya cepat, Betul. kemudian petugasnya juga Iya. gimana Bu Eni? Oh, petugasnya ramah-ramah. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Bu Eni, ini ada yang ingin saya tanyakan. Iya. Buat Sobat Mido yang mungkin belum mengetahui bahwa sebetulnya untuk permohonan paspor itu persyaratannya hanya IKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, Iya. atau surat nikah atau ijazah. Tetapi memang kita meminta persyaratan tambahan khususnya untuk jamaah yang baik itu mau jamaah haji atau umroh yang akan melangsungkan ibadahnya, yaitu surat rekomendasi, Iya. surat rekomendasi dari Kemenak. Nah, yang ingin kita tanyakan, apakah hal tersebut memberatkan jamaah atau mungkin biro travel? Maksudnya bagaimana pengalamannya mengurus rekomendasi tersebut? Ya, kalau di Enhatur alhamdulillah Bu Dian, karena memang kita itu di Enhatur sama sekali tidak pernah merepotkan jamaah. Jadi untuk pengurusan rekomendasi dari Kementerian Agama pun itu semuanya kita yang menguruskan. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau rekom Kemenak itu insya Allah 1 tahun yang lalu itu sudah berlaku, alhamdulillah Enhatur tidak mengalami kesulitan. Alhamdulillah. Ya, jadi jamaah juga tidak tahu karena apa Bu Dian, Yun Sewu, Enhatur sudah travel resmi. Oh betul ya, Jadi alhamdulillah. kita itu mau mengurus di Kementerian Agama dimanapun kita bisa, karena kita travel resmi, Iya. gitu loh. Terus kemudian yang mengurus adalah tim kita sendiri, anak-anak sendiri, staf-staf kita yang mengurus, Jadi staf kita yang mengurus ketika kita ke Kementerian Agama itu semuanya juga sudah tahu, beliau-beliau ini yang di Kementerian Agama udah tahu, oh PT Nabil Hibatullah Enhatur memang travel yang berizin resmi, otomatis juga langsung dilayani dengan baik. Nah, yang jelas kalau yang mengalami kendala atau kesulitan di Kementerian Agama itu yang jelas itu memang tidak resmi di Kementerian Agama. Oh gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk izin dari travel, mungkin dari sebagian Sobat Mido ada yang tertarik untuk misalnya membuat travel umroh juga atau apapun itu. Nah, bagaimana membuat izin pendirian travel gitu ya? Kalau untuk mendirikan travel umroh haji itu tidak semudah kita membuat seperti pariwisata biasa. Oh gitu. Ya, karena untuk maju ke travel umroh, pertama itu harus menjadi pariwisata dulu. Oh pariwisata dulu ya, betul. Yang untuk jalan-jalan itu ya Bu Eni ya. Betul. Setelah izin pariwisata keluar itu berlaku 2 tahun, kemudian baru bisa mengajukan izin umroh. Berlakunya sampai kapan? Ada masa berlaku ya izinnya juga betul, ya? Betul. Terus kemudian setelah umroh ini izin umrohnya keluar, terus kemudian nanti setelah perpanjang lagi, kalau dulu kan 3 tahun, sekarang menjadi 4 tahun. Setelah 4 tahun menjadi PPIU, setelah 4 tahun menjadi 4 tahun menjadi izin umroh resmi, baru jenjangnya bisa mengajukan ke izin haji khusus. Oh, haji khusus itu setelah melewati itu ya. Betul. Berarti Bu Eni begini, kalau misalnya seperti NH ya, Enhatur itu memiliki surat izin travel haji dan umroh, berarti otomatis bisa melakukan wisata ya. Iya, kalau wisata belum tentu haji dan umroh. Betul. Apalagi mengingat Nyun Sewu beberapa tahun yang lalu dan mungkin sampai sekarang pun masih berjalan banyak sekali travel yang sebenarnya bukan travel izin resmi, maksudnya bukan PPIU yang resmi. Nah ini kemudian kan banyak yang melaksanakan ataupun menjalankan ibadah umroh. Terus kemudian akhirnya ujung-ujungnya apa? Tertipu dan lain sebagainya. Nah ini makanya jadi untuk seluruh Nyun Sewu, Sobat Mido Imigrasi kantor Sobat Mido itu harus benar-benar berhati-hati gitu di dalam memilih travel ketika mau melaksanakan ibadah umroh. Toh yang dari Kementerian Agama pun mungkin ini banyak sekali yang mungkin sudah melihat di media massa atau apa gitu Nah itu kemudian bisa melihat apa sih anjuran dari Kementerian Agama ketika mau melaksanakan ibadah umroh gitu. Kan ada yang namanya umroh cerdas. Di situ kan sudah
sudah dijelaskan yang namanya 5 pasti umroh. Nah, jadi ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh, itu kita harus sudah tahu 5 pasti umroh ini. Jadi 5 pasti umroh ini diantaranya kemudian satu, pastikan bahwa umrohnya PPU-nya, travelnya itu adalah berizin. Berizin ya. Berizin dari Kementerian Agama. Nyun sewu. Masalah yang berizin dari Kementerian Agama ini bisa kami jelaskan Budian. Jadi nyun sewu. Mungkin kalau yang di Blitar nggih, kita bilangnya yang di Blitar aja. Blitar ini mungkin banyak sekali kita melihat spanduk-spanduk travel ini kan seperti itu. Nah, itu kalau kita mau melaksanakan ibadah umroh, kita harus tanya. Karena Blitar itu yang resmi cuma PT Nabil Hibatullah Enhatur. Kalau ada travel yang nyun sewu pasang dan mungkin menerima jamaah ya, menerima jamaah umroh maupun haji, itu yang jelas nyun sewu pasti mungkin memakai payung hukum travel yang lain. Nah, ketika memakai payung hukum travel lain, nah ini juga harus tahu juga Budian, gitu. Karena kalau cabang ataupun perwakilan itu sebenarnya bisa membuka cabang ya, itu harus ada izin dari Kanwil Kementerian Agama. Iya. Jadi terus kemudian sampai di Kementerian Agama itu kan sekarang ada satgasnya. Sebenarnya ini tugasnya adalah menyisir travel-travel yang tidak berizin maupun cabang-cabang atau perwakilan yang cuma asal-asalan buka spanduk. Ini sebenarnya disisir oleh Satgas kemudian. Kemarin sudah mulai disisir, ada Satgas, dilala ada Covid ya. Akhirnya itu terhenti. Betul. Ya, betul. Makanya satu, pastikan travelnya berizin. Alhamdulillah Enhatur PT Nabil Hibatullah sudah berizin. Kalau tidak percaya bisa membuka webnya Kementerian Agama. Bisa kok. Terus kemudian atau caranya buka web itu biar dong nggak ngerti aku. Ya sudah, panjenengan ke Kemenak aja. Tanyakan ya. Ditanyakan ke Kemenak, nanti ada kok PT Nabil Hibatullah, terus kemudian nama pimpinan gitu kan, nama pimpinan Sueni Widayati, saya sendiri Bian. Terus kemudian alamat kantornya mana, itu udah jelas, Desa Ploso Arang. Ya, itu kan jelas-jelas memang kita berdomisili di Blitar. Satu, pastikan travelnya berizin. Terus kemudian yang kedua, pastikan jadwal keberangkatannya. Pastikan jadwal keberangkatan Sobat Mido. Betul. Jadwal keberangkatan ini juga harus tahu. Jangan panjenengan itu daftar, aku harus budalnya kapan toh? Nggak tahu. Ini juga harus dipertanyakan. Ini hak daripada jamaah untuk menanyakan kepada travelnya. Bisa request nggak? Iya. Bisa Budian. Bisa request ya. Seperti jamaah kita nanti walaupun ini ada Covid nggih. Nah, ini kan juga sudah banyak. Saya nanti mau berangkat di bulan Desember Bu Eni. Gitu ya, bisa saya nanti akan berangkat di bulan Januari Bu Eni kan gitu. Nah, itu kan sudah banyak yang masuk ke kita Budian. Gitu. Terus kemudian untuk nomor 3-nya yaitu pastikan jadwalnya. Jadwal keberangkatan ya? Iya, betul, jadwal keberangkatan. Jadi ketika kita mau berangkat, kita mau mendaftar ke travel tersebut gitu kan, itu kita harus tahu, nanti kalau ternyata kita berangkat di bulan Desember, nanti di bulan Desember itu Bu Eni ada keberangkatan tanggal berapa? Gitu ya. Iya, betul. Jadi Airlines-nya juga Bu? Iya, betul. Ya? Iya, jadi ketika kita sudah memberikan kepastian tanggal, itu otomatis kita tiket kita, bookingan tiket kita untuk bulan Desember itu berarti kita sudah confirm. Kalau kita belum confirm, itu biasanya kita belum berani memberikan jadwal keberangkatan. Maksudnya tanggal keberangkatan itu pastinya tanggal berapa kita belum berani Budian. Jadi intinya dengan adanya pastikan jadwalnya, itu otomatis tiketnya sudah confirm. Makanya kan kadang orang yang tertipu atau tidak jadi berangkat itu kan ternyata nggak ada tiketnya. Nah itu berarti apa? Yang kepastian untuk nomor 3-nya itu tidak terpenuhi. Gitu. Terus kemudian yang keempat itu adalah pastikan hotelnya. Hotelnya apa? Iya, betul. Jadi itu jamaah juga harus tahu. Aku nanti kalau berangkat di bulan Desember dengan biaya sekian, hotel ketika di Mekah itu saya menggunakan hotel apa? Saya di Mekah itu berapa hari? Terus kemudian ketika di Madinah saya menggunakan hotel apa? Di Madinah berapa hari? Kan idealnya itu kalau untuk perjalanan 2 hari Budian. Gitu ya. Ideal itu 2 hari. Jadi kalau kita program 9 hari, 2 hari perjalanan, yang 7 hari itu adalah ketika kita pelaksanaan ibadah umroh di sana. Rata-rata kan 4 hari Mekah, 3 hari Madinah. Terus kemudian yang kelima itu adalah pastikan visanya. Nah,
visa ini akan keluar, visa ini akan keluar jika tiket sudah confirm, kemudian hotel itu juga sudah confirm, sudah kita bayar ini. Karena kita harus melampirkan, Bu Dian. Iya, karena kita ketika mengurus visa itu kita lampirkan semuanya. Kita lampirkan surat bookingan tiket kita, tiket kita confirm atau tidak. Kemudian hotelnya di Mekah itu kita menggunakan apa, di Madinah menggunakan apa, kita pembayarannya sudah lunas apa belum. Oh iya. Itu makanya kalau visa sudah keluar itu sudah paling yang melegakan sekali bagi kita. Berapa lama prosesnya kalau visa itu, Bu Eni? Kalau visa itu kita mengurusnya 2 minggu sebelum keberangkatan. 2 minggu sebelum keberangkatan. Iya. Jadi prosesnya 2 minggu? Enggak. Kalau prosesnya itu insya Allah 5 hari keluar. 5 hari kerja. Iya. 5 hari itu sudah keluar visa. Terus kemudian cuma kita pada saat pengajuan visa itu 2 minggu sebelum keberangkatan kita ajukan visanya. Oh iya. Alhamdulillah NHTour selama ini 1 minggu sebelum keberangkatan rata-rata visa kita udah keluar. Sudah keluar ya, alhamdulillah ya. Betul. Nah, setelah Sobat Mido mendengarkan penjelasan dari Bu Eni tentang harus umroh cerdas itu seperti betul. apa, nah mungkin tertarik untuk segera menjadi tamu Allah, insya Allah ya. Nah, para jamaah yang akan berangkat, tapi masa pandemi seperti ini, Bu Eni. Jadi mungkin Sobat Mido ada yang ingin berangkat tapi aduh kok ini masih masa pandemi. Nah mungkin bisa kasih penjelasan masa pandemi ini atau off-nya keberangkatan ini sampai kapan dan kapan bisa Sobat Mido mendaftarkan untuk berangkat umroh. Ya, jadi gini Bu Dian, Yun Sewu, karena ada masa pandemi ini kita tahu semua mulai bulan Maret kemarin sudah close. Iya. Bulan Maret itu sudah close, tidak ada keberangkatan umroh maupun apalagi sekarang haji juga di off ya, nggak berangkat ya Bu Eni ya. Tapi insya Allah ini kalau Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan kalau memang sudah menjadi panggilan buat kita semua, jadi karena tanggal 3 September itu Saudi sudah penerbangan normal untuk internasional. Alhamdulillah. Kalau sekarang masih dibukanya untuk domestik. Jadi dari Madinah ke Mekah atau dari Riyadh ke Mekah ke tapi Jeddah. ini berarti sudah ada ya? Sudah ada yang melaksanakan ibadah. Betul. Umroh. Betul. Tapi sekarang penerbangannya masih yang dibuka itu adalah domestik. Insya Allah mulai tanggal 3 September itu adalah penerbangan internasional. Maksudnya penerbangan domestik apakah hanya untuk Arab Saudi? Maksudnya untuk khusus penduduk Arab? Betul. Penduduk Arab saja. Iya, jadi nggak ada yang luar negara lain ya, hanya dari penduduk Arab sendiri. Betul. Terus kemudian tanggal 3 September mulai ada penerbangan internasional. Terus kemudian wacananya itu pertengahan September itu visa ziarah. Karena kita melaksanakan ibadah umroh itu kan kita menggunakan visa ziarah. Visa ziarah itu pertengahan September insya Allah sudah mulai dibuka. Jadi monggo ini sahabat Mido kalau mau melaksanakan ibadah umroh ataupun berencana melaksanakan ibadah umroh, nah itu mulai sekarang sudah bisa mendaftar. Alhamdulillah di NHTour yang untuk keberangkatan yang mulai bulan November, Desember, Januari ini kita sudah ada jamaah Budian. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan protokol kesehatannya? Maksudnya khususnya di NHTour ya? Gimana? Jadi nanti alhamdulillah kita sudah menyiapkan semuanya sampai ke perlengkapan sesuai dengan protokol kesehatan itu sudah kita fasilitasi Budian. Seperti masker, hand sanitizer ya. Betul, itu sudah kita fasilitasi. Terus kemudian nanti kita juga melihat dari penerbangan itu nanti bagaimana, kan itu sudah kita persiapkan semuanya untuk protokol kesehatan. Nah, cuma sekarang yang masih menjadi pertanyaan yang kita masih menunggu. Nah, nanti dari Saudi ini protokol kesehatan yang dari sananya itu bagaimana? Seperti kemarin kan kita tahu per Januari kemarin itu ada tambahan asuransi $52. Nah, ini nanti ketika ada pandemi ini di sana itu nanti akan memberlakukan untuk biaya kesehatan tambahan apalagi. Oh gitu ya. Ya, ini yang masih kita menunggu makanya mungkin juga belum ada keluar harga. Berapa besarannya? Sudah? Sudah ada. Belum ya, karena menghitung itu mungkin ya. Jadi kalau masalah besaran biaya itu kita masih menunggu. Insya Allah kalau dari NHTour kita biaya kan selalu all in. Yang saya sampai pengurusan imigrasi pun
sebenarnya di imigrasi itu bayar berapa, atau kadang jamaah malah nggak tahu dia. Oh iya, padahal kan Iya. diberikan nanti minta tolong Iya. Bu Eni diberikan edukasi kepada jamaah yang Iya. akan berangkat bahwa harga paspor itu hanya 350.000 Iya, betul. dan itu nanti mungkin dibayarkan bisa di Bank Persepsi atau di PT Pos Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau yang masalah itu kemudian ketika saya dialog atau talkshow di radio manapun itu sudah Iya. kita jelaskan cara pengurusan paspor seperti ini. Oh, dijelaskan sudah memang ya? Sudah kita jelaskan semuanya. Ketika jamaah Nyun Sewu datang ke kantor Enhatur itu juga sudah kita jelaskan semuanya. Karena apa? Biaya yang tertuang di dalam Enhatur itu sudah all in termasuk paspor. Jadi andaikan jamaah itu kok sudah mempunyai paspor, itu biayanya kita potong 350 Dian. Oh, 350 langsung ya. Iya, karena kan sudah sesuai mempunyai dengan paspor. Iya, betul. Itu kalau di Enhatur seperti itu gitu. Transparan berarti Iya, kan betul. artinya tidak menaikkan harga yang memang Tidak. semestinya ya Bu Iya, Eni ya. benar. Kita dari dulu menghitungnya saya tetap sesuai dengan harga yang ada dari kantor imigrasi. Kantor imigrasi. 350 ya 350. Terima kasih ya. berarti Enhatur turut mensosialisasikan Iya, pelayanan kami saya- juga. Karena kita di dalam pelaksanaan ibadah umroh ini yang pertama kali dasarnya adalah paspor. Oh iya. Nah, ini Bu Dian, makanya ketika Nyun Sewu jamaah kita yang mulai November, Desember, Januari ataupun jamaah yang berangkat mau kapanpun, itu apa yang saya minta. Saya tidak akan meminta biayanya dulu. Berkasnya mana? Oh, berkah. Yang selalu kita minta adalah berkasnya. Karena apa? Kadang Nyun Sewu loh Bu Dian, jamaah itu antara KTP KK. Oh, namanya beda Betul. ya. Terus kemudian juga Beda dengan data pendukungnya kok nggak ada yang sama. Nah, ini kan memakan waktu Bu Dian. Otomatis hal-hal seperti ini juga selalu kita jelaskan kepada calon jamaah. Nyun Sewu, berkasnya mawon rumiyin Bu. Karena apa? Nanti panjenengan walaupun panjenengan sudah membayar lunas, tapi kalau ternyata berkasnya panjenengan masih ada kendala, panjenengan tidak akan bisa mengurus paspor. Oh iya. Karena kita kan berarti masuk ke imigrasi itu kita clear kan sudah ya, rapi, sehingga Betul. itu juga menjadi salah satu faktor meringankan, Iya. menyingkat waktu, Betul. khususnya untuk calon jamaah Iya, gitu betul. kan, karena kalau tidak diberikan edukasi seperti itu, jamaah datang ke kantor imigrasi Iya. kemudian ditolak Balik dan harus lagi. bolak-balik lebih baik Iya. dari awal. Iya. Membantu kita untuk merapikan, maksudnya memberikan sosialisasi, merapikan berkas sehingga nanti pada saat Iya. datang juga prosesnya lancar ya Bu Iya. Eni ya. Makanya Bu Dian, Nyun Sewu, ketika saya dialog pun, saya di dialog di beberapa radio yang ada di Blitar, itu juga selalu kami sampaikan pengurusan imigrasi, pengurusan paspor itu apa saja sih yang harus dipenuhi, bagaimana sih caranya, dan bahkan juga sudah kita sampaikan untuk jamaah yang haji reguler biasanya kurang 1 tahun itu sudah kita ingatkan. Panjenengan mungkin yang sepuh-sepuh nggak punya akte kelahiran, monggo ndang ngurus akte kelahiran kan gitu. Itu sudah kita sosialisasikan Bu Dian. Iya, Itu alhamdulillah. karena ya kuncinya itu, Iya. kita mau melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, kuncinya tetap yang pertama adalah paspor. Paspor, Iya. iya. Dan alhamdulillahnya pelayanan di Iya. kita juga cepat ya Iya. Bu Eni, Iya. sangat memuaskan. Alhamdulillah. Bu Eni, mungkin itu bincang-bincang kita pada siang hari ini bermanfaat sekali, insya Terima Allah, kasih. khususnya Iya. nanti untuk jamaah Sobat Mido yang sudah kangen pergi ke Baitullah. Baitullah atau mungkin yang pengen cepet-cepet yang pertama kali Iya. pengen datang ke sana. Tadi kita sudah mendengar penjelasan yang lengkap banget dari Bu Eni. Silahkan mensiapkan segala sesuatunya. Tema kali ini adalah umroh cerdas. Iya. Sudah semuanya dijelaskan. Terima kasih atas penjelasannya Bu Sama-sama, Eni. Bu Dian. Semoga Iya. sehat selalu. Amin, amin, Semoga Sobat amin. Mido juga diberikan kesehatan. Amin, Dan amin. diberikan kelancaran untuk Iya. mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan persyaratan haji dan umrohnya. Amin. Itu saja. Terima kasih Bu Eni atas Sama-sama, waktunya. Bu Selamat Dian. siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.